Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah gentar dan kecut hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang kasih Tuhan, pernah dengar istilah fokus? Ya, fokus artinya pusat. Dan untuk berdampak, untuk berhasil, dan untuk terang benderang jelas, harus fokus. Seekor harimau atau singa, ketika dia sudah melihat mangsanya untuk bisa makan dan berhasil untuk makan, dia harus fokus kepada mangsa. Sehingga rumput yang bergoyang atau suara di sekitar seperti tidak dipedulikan karena matanya sudah tertuju kepada target. Dan berjalan perlahan dengan mata tetap tertuju kepada target. Dan juga kalau sinar matahari difokuskan, dipusatkan dengan menggunakan loop atau menggunakan magnifier atau kaca pembesar istilahnya, ternyata cahaya yang dipusatkan atau difokuskan itu bisa berdampak besar seperti titik api. Bisa membakar, bahkan memasak. Dan juga kalau kamera, baik itu untuk fotografi atau membuat film, kamera pun harus fokus, supaya jelas, terang benderang. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, dalam dunia sekuler, dunia biasa, fokus dikatakan penting. Tapi mari kita lihat bagaimana dengan kehidupan spiritualitas kita. Yosua menyampaikan nasihat dan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini. Ketika bangsa itu, kaum budak yang setelah berjalan lama di padang gurun, akan memasuki tanah Kanaan, Yosua mengingatkan hal penting, supaya tetap kuat dan teguh hati mereka, dan tidak mengalami tawar hati, dan tidak mengalami yang disebut dengan kecut hati, takut. Karena apa? Karena hal itu penting. Penyertaan Tuhan yang mereka alami di dalam perjalanan selama di padang gurun, itu tetap berlangsung ketika mereka sudah memasuki tanah Kanaan, ketika mereka akan settle, tinggal, dan bekerja di sana. Penyertaan Tuhan tidak akan berubah. Mereka diminta supaya tidak tawar hati dan tidak kecut, bahkan untuk menguatkan dan teguh, supaya tetap ingat akan tugas panggilannya, menjadi umat Tuhan, yang lewat kehidupan umat itu, semua bangsa akan memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari kita renungkan sejenak. Jikalau Tuhan telah menyatakan diri, dan Dia telah memperkenalkan diri dan membuat dirinya bisa dikenal oleh banyak bangsa lewat Kristus Yesus Tuhan. Dan Tuhan mengajak kita menjadi bagian untuk menyatakan kehadiran Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita pun perlu fokus, berpusat kepada Tuhan. Hidup yang berpusat kepada Tuhan supaya kita tetap teguh dan kuat hati. Tidak tawar hati melihat keadaan sekitar atau diombang-ambingkan oleh zaman ini. Mari Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Kadang kita takut akan hal yang besar, atau melihat seseorang yang besar. Saya suka menonton kadang yang konten kreator Vladimir Smondenko. Dia seorang konten kreator yang suka masuk ke tempat gym, berhadapan dengan orang-orang yang bodybuilder, yang badannya kokar, ototnya besar. Ketika mengangkat deadlift, angkatan berat, sampai 200 kilo. Orang meremehkan dia karena badannya tidak kelihatan berotot.
Tetapi ternyata dia bisa mengangkat besar. Mengangkat angkatan yang berat. Bapak Ibu, kuat tidak ditentukan oleh seberapa besar otot kita. Kuat tidak ditentukan oleh seberapa kelihatannya besar. Tidak. Kecil pun, kalau dia memang mengolah kekuatannya, tahu di mana letak kekuatannya, itu pun bisa berdampak. Tidak perlu menjadi besar supaya kita terlihat kuat, karena kekuatan kita adalah Tuhan. Dan mari kita ingat juga, ketekunan dari tetesan air yang selalu tekun, konsisten, itu bisa melubangi batu padas. Tetapi ombak yang besar tidak pernah bisa menghancurkan batu karang. Semata dikasih Tuhan, saudara-saudaraku. Kadang yang bisa membuat kita tawar hati ketika kita melihat ini besar banget masalahku. Atau kita melihat ancaman sepertinya besar. Tapi kalau kita fokus kepada kuasa Tuhan, berpusat kepada Tuhan, kita tahu kekuatan kita, penghiburan kita adalah di dalam Tuhan, bukan? Yang perlu kita adalah bertekun di dalam Kristus Yesus Tuhan. Supaya lewat kehidupan kita yang dianggap remeh dan lemah kecil, kita bisa memancarkan kemuliaan Kristus. Karena kita dipilih, dipanggil untuk ikut serta menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Mari, pusatkan hidupmu pada Kristus. Tuhan memberkati. Berkisah